Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 224. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, keutamaan merahasiakan sedekah. Sedekah ini merupakan amalan yang unik. Bagaimana tidak? Ia akan semakin bernilai besar pahalanya dengan tingkat kesulitan yang berbeda dalam mengamalkan. Ada 3 keutamaan merahasiakan sedekah. Pertama, sebagian kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, "In tubdu sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Kedua, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dengan merahasiakan sedekah, kita akan mendapat keutamaan memperoleh naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu hasanin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu." Ada 7 golongan orang beriman yang akan mendapat naungan Allah di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Robnya. Ketiga, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kelima,
lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu ia berkata, "Aku takut kepada Allah." Keenam, seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan ketujuh, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Merahasiakan sedekah dapat menjauhkan pelakunya dari berbuat ria dan membantunya untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Merahasiakan sedekah juga dapat menutupi aib orang yang menerima sedekah, sekaligus menjaga kehormatannya dengan tidak menghinakannya di hadapan orang lain. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai sedekah dengan sembunyi-sembunyi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikan bagi orang yang bisa menyembunyikan sedekahnya dengan pahala yang besar pada hari kiamat. Ketiga, dapat menahan kemurkaan Allah. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Jayyidah secara marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar Rabb." Ibadah sedekah yang dirahasiakan akan meredam kemurkaan Rabbmu. Hadis sahih riwayat At-Tabari. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari untayan hadis-hadis di atas adalah: pertama, merahasiakan sedekah lebih baik dibanding menampakkannya. Kedua, keutamaan merahasiakan sedekah dan bahwa Allah akan menaungi orang yang merahasiakan sedekahnya dengan naungan arasy-Nya pada hari kiamat. Ketiga, dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi dapat menahan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.